Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri, perkenalkan saya Ainur Rusdan Rahman sebagai perwakilan dari SMA Negeri 111 Jakarta. Kali ini, saya akan menceritakan kisah inspirasional dari seorang Dr. Wahidin Sudirosodo, sang pelita dari Yogyakarta. Wahidin Sudirosodo, nama yang lahir pada tanggal 7 Januari 1852. Ia bukanlah seorang anak yang hanya lahir dari keluarga bangsawan Jawa, tetapi ia juga anak yang lahir di zaman yang terluka. Zaman di mana bangsa kita dipaksa tunduk dan ilmu pengetahuan hanyalah milik kaum penjajah. Namun, ia tidak hanya berdiri diam. Ia tidak ingin menjadi seorang penonton dalam pertunjukan ketidakadilan. Oleh karena itu, ia menempuh pendidikannya di Stovia, sekolah kedokteran yang pada kala itu hanya terbuka untuk kaum bumi putra pilihan. Lalu, ia pun tumbuh menjadi seorang dokter. Namun ia tidak hanya menyembuhkan luka-luka tubuh pada pasien-pasiennya, tetapi juga pemikiran dan jiwa-jiwanya. Baginya, untuk apa kita menyembuhkan cacat tubuh yang merana jika cacat pemikiran masih menganga? Wahidin Sudirosodo melihat duka bangsa Indonesia tidak hanya berasal dari tumpah darah perlawanan penjajah, tetapi juga berasal dari kebodohan yang dibungkus dengan ketidaktahuan, ketidakadilan, ketidakpastian, dan juga kemiskinan yang merajalela. Bagi Wahidin, pendidikan bukanlah hak yang istimewa, melainkan hak hidup setiap manusia, di mana semua orang berhak memiliki akal yang terasah mulia dan berlogika. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia tidak akan lahir hanya dari senjata, melainkan dari buku, pemikiran, dan juga kata-kata. Karena menurutnya, ilmu adalah senjata, dan kata-kata adalah amunisinya. Tak cukup dengan retorika, Wahidin pun lantas bertindak nyata. Ia menerbitkan majalah, Retno Dumilah namanya, dengan tujuan untuk menyuarakan betapa pentingnya pendidikan dan kebangsaan untuk bangsa Indonesia. Lalu, ia juga menerbitkan sebuah majalah lainnya yang bernama Guru Desa, dengan tujuan untuk membagikan pengetahuan mengenai kesehatan dan juga pertanian untuk kesejahteraan. Dengan penuh semangat itu pun, ia pun berkeliling dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dari desa ke desa, hanya untuk berkampanye untuk satu hal semata, yaitu beasiswa. Ya, beasiswa untuk menyekolahkan anak pribumi yang tak berada, yaitu namanya adalah dana pelajar. Gagasan yang mungkin terdengar sederhana, namun revolusioner pada masanya. Ia mempercayai bahwa pada dasarnya tiap bangsa tumbuh dalam gelap gulita, dan generasi-generasi muda yang cerdas akan menjadi obor penerangnya. Dari mimbar ke mimbar, dari ruang diskusi ke rumah-rumah rakyat, Wahidin berbicara seperti api yang tak pernah padam. Setiap kalimatnya menggetarkan dan pemikirannya membebaskan. Memang ia bukanlah pejuang bersenjata, tetapi ia adalah seorang pejuang revolusioner intelektual yang memiliki mimpi dan cita-cita yang membara. Kemudian, mimpi itu pun kemudian menjelma menjadi gerakan besar. Budi Utomo namanya, sebuah organisasi kebangsaan pertama yang lahir pada tahun 1908. Buah hasil dari gagasan dan api perjuangannya. Meski ia bukanlah pemimpin Budi Utomo, ialah api awal yang menyulut nyala paham nasionalisme intelektual. Tanpa Wahidin, mungkin tidak akan ada Budi Utomo. Tanpa Budi Utomo, mungkin tidak akan ada kesadaran kolektif, kesadaran bahwasanya keberagaman Nusantara terdapat dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang sejahtera. Wahidin pun pada akhirnya wafat di tanggal 26 Mei 1917. Namun, kematiannya bukanlah akhir dari jasanya. Ia tetap ada di antara buku-buku pelajaran kita. Ia tetap ada dalam semangat di balik upacara bendera yang
selalu kita ikuti di tiap pagi hari. Ia adalah kata-kata yang tertulis dalam hati guru-guru yang mengajar dengan penuh mimpi. Kebebasan sejati bukanlah milik mereka yang hanya sekedar merdeka dari penjajah ataupun hidup tanpa aturan dan arah. Kebebasan sejati adalah milik mereka yang berani bermimpi dan bertindak dengan sepenuh pemikiran dan hati. Mari, wahai generasi penerus, kita harus meneruskan estafet dari perjuangannya. Mari kita jadikan ilmu sebagai senjata kita dan kata-kata sebagai pelurinya. Mari kita nyalakan terus obor yang pernah ia sulut, sebab negeri ini tak hanya dibangun dari emas dan senjata, tapi dari mimpi dan aksi yang nyata. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.